Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas grammar program Swift English Training supported by Zoom Private dan Homeschooling. Di chapter sebelumnya kita telah membahas numbers dan alphabet in English. Lalu untuk chapter yang kedua ini kita akan membahas mengenai parts of speech. Apa sih parts of speech in English itu dan apa saja? Nah, parts of speech adalah hal yang paling mendasar dalam kalimat bahasa Inggris. Parts of speech merupakan golongan kata yang mempunyai arti, fungsi, dan kegunaannya masing-masing dalam membentuk suatu kalimat. Nah, dalam bahasa Inggris, setiap kata dikelompokkan ke dalam 8 macam part of speech, yakni yang pertama ada noun atau kata benda, lalu yang kedua ada pronoun atau kata ganti benda, yang ketiga ada adjective atau kata sifat, yang keempat ada verb atau kata kerja. Yang kelima ada adverb atau kata keterangan. Yang keenam ada preposition atau kata depan. Yang ketujuh ada conjunction atau kata penghubung. Dan yang kedelapan ada interjection atau ungkapan dalam bahasa Inggris. Untuk yang pertama kita bahas yaitu noun atau kata benda. Part of speech ini berfungsi untuk menamai orang, tempat, benda, hewan, atau ide. Umumnya noun didahului oleh artikel dan the. Noun juga dapat berbentuk tunggal, jamak, konkret, abstrak, dapat dihitung atau tidak dapat dihitung, yang banyak kita lihat di sekitaran kita. Misalnya yaitu seperti book, pulpen, atau pen, paper atau kertas, bag atau tas, shoes, sepatu, dan sebagainya. Dalam satu kalimat, misalnya kita lihat Steve borrows your pen. Steve merupakan nama orang, juga pen di situ merupakan kata benda. Jadi di sini ada dua kata benda, Steve dan pen. Di kalimat kedua, my bag is big. Kata bendanya yakni bag. Di kalimat ketiga, I have a pair of shoes. Saya memiliki sepasang sepatu. Tentu noun di sini adalah sepatu. Nah, yang selanjutnya, Mary uses pen and paper to write letters. Kata benda di sini ada 4. Mary, pen, paper, dan letters. Selanjutnya, pronoun atau kata ganti benda atau orang. Pronoun digunakan sebagai kata ganti noun dalam suatu kalimat. Pronoun umumnya berfungsi agar tidak terjadi repetisi atau pengulangan kata yang dapat menghasilkan kalimat yang panjang dan kalimat yang tidak lazim. Pronoun ada 5, yang setiap detailnya akan dibahas lebih lanjut di chapter selanjutnya. Kelima pronoun itu yakni subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Nah, berikut tabel perubahan dari pronoun itu sendiri. Oke, yang pertama kata ganti subject atau subject pronoun. Subject pronoun merupakan pronoun yang bertugas sebagai pelaku dalam sebuah kalimat. Misalnya, I, kata ganti orang pertama tunggal. You, orang kedua tunggal. He, orang ketiga tunggal laki-laki. She, orang ketiga tunggal perempuan. It, orang ketiga tunggal netral selain orang. We, orang pertama jamak. You, orang kedua jamak. Dan they, orang ketiga jamak. Dan berikutnya adalah object pronoun, yang berarti kata ganti objek. Seperti namanya, kata ganti ini fungsinya adalah menggantikan objek. Object pronoun kebalikan dari subject pronoun, karena object pronoun sebagai terlaku dalam suatu kalimat dan biasanya berada di belakang kalimat. Nah, perubahannya ini dari I menjadi me, you tetap you, he menjadi him, she menjadi her, it tetap it, we menjadi us, you menjadi you, they menjadi them. Lalu selanjutnya ada possessive adjective. Possessive adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu noun atau suatu benda. Nah, possessive adjective ini meliputi my, your, his, her, its, our, dan their.
biasanya dalam suatu kalimat, possessive adjective ini diletakkan di depan noun yang dimilikinya. Misalnya my book, buku saya. Karena possessive adjective ini adalah kata sifat, jadi harus selalu bersanding dengan noun yang disifatinya. Kemudian ada possessive pronoun. Sama dengan possessive adjective tadi, possessive pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan atas suatu benda. Namun bedanya, possessive pronoun ini tidak selalu bersanding dengan noun yang disifati. Possessive pronoun meliputi mine, yours, his, hers, theirs, dan ours. Biasanya terletak di belakang kalimat. Lalu ada reflexive pronoun. Jika tunggal ditambahkan self di belakang myself, yourself, himself, and herself, lalu itself. Sedangkan jamak ourselves, yourselves, themselves. Nah, reflexive pronoun ini menunjukkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh diri subjek sendiri. Itu tadi mengenai gambaran umum mengenai jenis-jenis pronoun. Dan penjelasan mengenai parts-parts pronoun tersebut akan ada di chapter selanjutnya. Lalu pronoun memiliki tujuan untuk menghindari repetisi atau pengulangan dalam satu kalimat, dan bisa dilihat dari contoh berikut. Jane is angry and she wants Emma to apologize. Jane merupakan nama orang di awal kalimat, lalu di kalimat yang kedua Jane diganti she untuk menghindari pengulangan tersebut. Nah, she di sini sebagai subjek pronoun atau kata ganti orang ketiga tunggal. Lalu contoh kedua, give the book to me, bukan give the book to I. Nah, me di sini merupakan kata ganti orang pertama tunggal atau objek pronoun. Lalu di contoh yang ketiga, this table is old, it needs to be repainted. Nah, table kata benda di kalimat yang pertama, lalu di kalimat yang kedua diganti menjadi it untuk menghindari pengulangan tersebut. Nah, it di sini merupakan subjek pronoun kata ganti ketiga tunggal netral atau selain orang. Dan itulah pronoun beserta bagian-bagiannya. Sebelumnya kita telah membahas noun dan juga pronoun. Lalu yang ketiga ada adjektif atau kata sifat. Nah, adjektif ini merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan atau mendeskripsikan noun atau kata benda, dan juga pronoun atau kata ganti yang dapat berupa orang, tempat, hewan, benda, dan sebagainya. Misalnya big, happy, young, beautiful, handsome, good, bad, and etc. Nah, contoh yang pertama, my bag is big. Tas saya besar. Nah, big di sini merupakan kata sifat yang menggambarkan tas tersebut. Lalu contoh yang kedua, Marina is a beautiful girl. Marina adalah gadis yang cantik. Beautiful sebagai kata sifat yang menggambarkan Marina tersebut. Nah, yang ketiga, he is a good and handsome boy. Good dan handsome merupakan kata sifat yang menggambarkan anak tersebut, yakni baik dan tampan. Kemudian selanjutnya adalah verb atau kata kerja. Kalimat menjadi tidak sempurna jika tanpa verb, karena verb wajib ada dalam satu kalimat untuk menunjukkan apa yang subjek lakukan. Nah, perlu diingat, subjek adalah yang mengerjakan sesuatu, sedangkan objek yang dikenai sesuatu. Secara umum, verb adalah kata untuk mengekspresikan sesuatu yang dilakukan noun atau pronoun. Nah, verb ada beberapa jenis tergantung sudut pandang yang digunakan untuk melihatnya. Misalnya, berdasarkan bentuk kata, verb terdiri dari regular verb dan irregular verb. Sedangkan berdasarkan penggunaannya, verb terdiri dari 3, verb 1, dasar dari kata kerja atau infinitive verb, verb 2, past verb, verb 3, participle verb. Nah, contoh di sini merupakan verb 1 yang digunakan, yaitu infinitive verb. Misalnya go, speak, walk, and etc. Kalimat pertama, I eat fried rice on this morning. Verbnya adalah eat, yang menunjukkan apa yang subjek lakukan di pagi hari, yaitu memakan nasi goreng. Contoh kedua, yakni Johnny and Dito play online game every day. Nah, play di sini merupakan verb atau kata kerja yang menunjukkan kegiatan Johnny dan Dito. Yang ketiga, Mary uses pen and paper to write letters. Dan itu merupakan beberapa contoh penggunaan verb 1 dalam suatu kalimat. Selanjutnya ada adverb atau kata keterangan. Adverb adalah a part of speech yang biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi atau menerangkan suatu kata kerja atau verb, kata sifat atau adjektif, atau adverb lainnya.
Nah, adverb memiliki 7 bagian. Yang pertama ada adverb of time. Yang kedua ada adverb of manner. Yang ketiga ada adverb of degree. Yang keempat ada adverb of modality. Lalu yang kelima ada adverb of frequency. Yang keenam ada adverb of place. Dan yang ketujuh ada adverb of focus. Nah, secara rinci nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, umumnya adverb misalnya very, always, never, to, slowly, dan usually. Nah, biasanya jika adjektif menjadi adverb akan berakhir atau ditambahkan ly di belakangnya seperti slowly, usually, deeply, dan sebagainya. Ada juga yang tidak ditambahkan ly seperti very, always, never, dan sebagainya. Nah, misalnya the car drove slowly, atau mobil tersebut berjalan dengan lambat. Nah, slowly di sini merupakan adjektif yang dimodifikasi ditambahkan ly di belakangnya menjadi slowly. Lalu contoh kedua ada you're speaking quietly. Nah, quietly juga dimodifikasi ditambahkan ly di belakangnya untuk menerangkan kalimat tersebut. Lalu yang ketiga ada they met in the school yesterday. Nah, yesterday sebagai adverb of time. Selanjutnya ada preposition atau preposisi. Preposition adalah kata depan dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain dalam suatu kalimat. Nah, objeknya ini biasanya berupa noun dan pronoun dan terdapat di depan objeknya untuk mengindikasikan waktu, tempat, dan sebagainya. Misalnya on, in, at, from, with, under, and etc. Sebagai contoh, I found your wallet. It is on the table. Saya menemukan dompetmu. Dompetnya ada di atas meja. Nah, on merupakan preposisi yang menunjukkan hubungan antara wallet sebagai objek dengan table. Lalu yang kedua, she puts her bag under the chair. Atau dia meletakkan tasnya di bawah kursi. Nah, under di sini merupakan preposisi dalam kalimat tersebut. Lalu contoh ketiga, he go to the library with his brother. Dia pergi ke perpustakaan dengan saudaranya. Nah, with di sini juga merupakan kata yang menunjukkan hubungan. Lalu selanjutnya ada conjunction atau kata penghubung. Conjunction adalah part of speech yang berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa dalam suatu kalimat bahasa Inggris, juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Misalnya kata and, but, or, both, although, because, so, and etc. Contohnya, Lily and Rina are very smart. Both of them are favorite students in my school. Lily dan Rina sangat pintar. Keduanya adalah siswa favorit di sekolahku. And merupakan kata penghubung dari Lily dan Rina. Sedangkan both juga kata penghubung yang menunjukkan bahwa ada informasi tambahan mengenai subjek kalimat tersebut. Di contoh kedua, I love the jacket, but I don't have enough money to buy it. Saya menyukai jaket itu, tetapi saya tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Nah, kata penghubungnya yakni but. But dipakai ketika ingin menunjukkan atau menyatakan bahwa ada perbedaan yang kontras antara satu kalimat dengan kalimat selanjutnya. Lalu, yang terakhir yaitu mengenai interjection atau expressive word. Part of speech bentuk ini adalah kata yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda dalam bahasa Inggris. Nah, secara tata bahasa biasanya dilihat sebagai bagian yang tidak terkait dengan kalimat utamanya. Misalnya, hi, greet, help, ouch, well. Sebagai contoh, great, you got an A+ in your final exam. Great di sini sebagai interjection yang berdiri sendiri dan biasanya disertai dengan tanda seru. Contoh kedua juga sama, hi, tanda seru, do you remember me? Nah, bagaimana kalau misalnya dia dimasukkan dalam satu kalimat? Nah, biasanya interjection
yang masuk ke dalam kalimat ditambahkan tanda koma di belakangnya. Seperti well, it is nothing to be worried about. Dan itulah pembahasan mengenai gambaran umum 8 parts of speech dalam bahasa Inggris. Secara rinci mengenai masing-masing partnya akan dibahas di materi yang akan datang. Jangan lupa untuk cek grup belajar kamu mengenai kuis minggu ini yang terkait dengan materi yang telah disampaikan. Jangan lupa juga untuk share video ini jika dirasa bermanfaat dan menambah pengetahuan kamu mengenai part of speech. Nah, Swift English Training ini didukung oleh Zoom Private dan Homeschooling. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa cek di website kami di www.lesprivatezoom.com dan juga di fanpage kami di @leszoomprivatehs. Juga jangan lupa untuk follow IG kita di @zoomprivatehs. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.